Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, malam hari ini ada yang ingin kita sampaikan. Kita akan berbicara tentang amalan yang berat di timbangan. Amalan-amalan yang berat di timbangan. Kita tahu bahwa setelah hari kiamat nanti, setelah hancurnya bumi dengan segala isinya, kita semuanya akan menuju kepada etape yang keempat dari kehidupan kita, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur atau alam barzah, kita akan masuk ke etapa berikutnya, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan nanti kita akan menuju etapa berikutnya, yaitu padang mahsyar. Setelah padang mahsyar nanti kita akan mengalami peristiwa yang namanya hisab, dihitung seluruh amal kita. Setelah hisab nanti akan lagi dilanjut dengan mizan, timbangan, ditimbang amal kita. Jadi Bapak dan Ibu, kehidupan akhirat nanti perjalanan yang amat sangat panjang. Semua amal kita, semua perbuatan kita, apapun itu amal, apapun itu perbuatan, itu nanti akan mengalami hisab dan mizan. Kita bisa lihat hari kiamat adalah hari di mana setiap manusia akan dihisab dan ditimbang amal perbuatan baik dan buruknya. Timbangan amal atau mizan menjadi salah satu keyakinan dalam ajaran Islam yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa yang akan dialami setiap manusia, hisab dan mizan itu, dihitung dan ditimbang seluruh amal itu untuk membuktikan keadilan Allah. Bahwa apapun yang dilakukan oleh umat manusia, semuanya akan kena di sana, akan mendapatkan balasan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan pun dibalas dengan keburukan. Dalam proses hisab mizan ini, ada amalan-amalan tertentu yang meskipun ringan dikerjakan, namun berat timbangannya di sisi Allah. Mengetahui amalan-amalan tersebut dapat memotivasi kita umat Islam untuk lebih memperbanyaknya sebagai bentuk persiapan
menghadapi kehidupan akhirat. Kita semua Bapak dan Ibu pasti berharap ketika dihisab kebaikan kita lebih banyak. Ketika ditimbang kebaikan kita lebih berat daripada keburukan kita. Kalau itu terjadi, ketika ditimbang kebaikan kita lebih berat, faman thaqulat mawazinuhu, siapa orang yang ketika ditimbang amal baiknya lebih berat, lebih banyak dari dosa kesalahannya, fahuwa, maka dia fi 'ishatin radiyah, dia akan masuk dalam kehidupan yang dia ridho, Allah pun juga ridho, yaitu kehidupan surga. Karena di akhirat hanya ada dua tempat kembali, surga atau neraka. Nah, yang diridhoi pastilah surga, sementara neraka tidak diridhoi. Videonya bisa suara enggak ya? Enggak ada ininya ya, lewat aja ya. Nah, ini dalil bahwa nanti ada proses timbangan dan hisab. Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan, mawazin jamak dari mizan. Mizan itu timbangan, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Ini dalil ada mizan, yang hisabnya yang akhir ayat, wa kafa bina hasibin. Nah, hisab itu ada hisab, ada mizan. Timbangan amal menggambarkan keadilan Allah yang mutlak. Setiap amal perbuatan akan dihitung secara adil, dan yang memiliki amalan kebaikan lebih berat akan mendapat kebahagiaan, sedang yang timbangan keburukannya lebih berat akan celaka. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekarang apa saja amalan-amalan yang nanti akan sangat memberatkan timbangan kebajikan kita? Yang pertama, tauhidullah. Tauhid itu mengesakan kepercayaan akidah Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Tauhid inilah yang nanti amal yang ranking pertama, paling berat ditimbangan itu nanti. Tauhid ini merupakan misi diutusnya para nabi dan para rasul, dari nabi pertama Nabi Adam alaihi salam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tegak lurus. Misi sama, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bapak dan Ibu, tauhid yang dimaksud di sini bukan sekedar keyakinan. Tauhid ini kan asyhadu alla ilaha illallah. Tauhidullah, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu bukan sekedar akidah, bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar kita meyakini Allah itu tunggal, esa,
ahad, tidak. Tapi tauhidullah itu, la ilaha illallah, harus hadir pada setiap apapun aktivitas kita. Kita sedang ngaji kayak begini, harus hadir tauhidullah itu. Harus hadir Allah itu ahad. Maksudnya bagaimana kita menghadirkan Allah ahad? Berarti sekarang kita berkumpul di masjid ini, kita menunaikan sholat maghrib, kita sekarang duduk sebentar untuk tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, itu tujuannya cuma satu, Allah. Allah jadi tujuan kita. Tidak ada keinginan eben diarani rajin ngaji, tidak ada keinginan eben dipuji di alam. Dipuji di alam kan oleh manusia. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, itu berarti sudah syirik, tidak tauhid lagi. Karena kita sudah menduakan Allah dengan manusia. Harus tujuan kita Allah, yang kita harapkan ridho Allah, yang kita harapkan pujian Allah, bukan selain Allah. Tauhid itu harus sampai ke sana. Apapun yang kita lakukan, yang saya lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, semuanya harus tegak lurus Allah. Itu tauhid yang akan memberatkan timbangan amal, bukan sebatas keyakinan. Keyakinan itu kan di hati kita, meyakini, diucapkan lewat lisan kita. Kan tidak hanya ikrar hati, kemudian ikrar lisan, tapi juga diejawantahkan, dibuktikan dalam amal sehari-hari kehidupan kita. Allah lah yang menjadi tujuan kita. Kita sudah sering berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidupku, matiku, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah itu berarti tidak butuh selain Allah. Tidak boleh mengharap pujian dari manusia. Tidak boleh mengharap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Dalilnya nopo? Apa dalilnya? Bahwa tauhid itu yang paling berat di timbangan nanti ketika di akhirat. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr. Hadisnya panjang Bapak Ibu. Kesimpulan hadis itu nanti di akhirat akan ada seorang lelaki dihadapkan di hadapan Allah, di hadapan makhluk-makhluk yang lain, terutama manusia. Satu orang dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian setelah menghadap Allah, dikeluarkan 99 kartu. Ada kartu jumlahnya 99. Satu kartunya lebarnya, satu kartu nih, satu kartunya saja lebarnya, luasnya, panjangnya sejauh mata memandang. Berarti gede nemen gitu. Nah, 99 kartu yang besar itu berisi tulisan. Tulisan perbuatan dosa, kesalahan, perbuatan tidak baik yang dilakukan orang itu. Berarti dosa kesalahannya banyak. Setelah itu kemudian ditanya, Allah bertanya, ditanya laki-laki itu, kamu bisa nih dosanya banyak ini, apa kamu terpaksa melakukan itu semua? Tidak ya Allah. Atau malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu mendolimi kamu,
kamu dipaksa melakukan keburukan, kamu padahal tidak melakukan difitnah oleh malaikat, padahal tidak melakukan ditulis melakukan, kamu padahal ijazahnya asli tapi ditulis tidak asli, atau apa? Oh tidak ya Allah, tidak, kami tidak dizolimi. Akhirnya kemudian Allah berkata, kamu itu sesungguhnya baik di sisi kami karena kamu punya kartu as, punya satu kartu. Akhirnya dikeluarkan satu kartu itu. Ternyata satu, walaupun satu kartu itu isinya tentang tauhidullah itu. Ternyata orang ini tauhidnya bagus, amalan tauhidnya bagus. Akhirnya ditimbang 99 kartu yang isinya keburukan, ditimbang dengan satu kartu yang isinya tauhidullah, ternyata jauh lebih berat yang tauhidullah itu. Yang akhirnya laki-laki ini dimasukkan ke surga. Ini terjemahannya panjang sekali. Engkau tidaklah zalim, lantas dikatakanlah, diletakkan kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan, dan kartu ampuh la ilaha illallah tauhidullah di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan, neraca timbangan penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad, hadis sahih. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Ternyata amal yang paling berat di timbangan yang pertama itu tauhid. Tauhidullah, la ilaha illallah, keyakinan bahwa Allah Esa yang diterapkan pada semua aktivitas kita. Ketika kita melakukan apapun, nawaitunya Allah semata. Dan memang harus begitu. Ikhlas itu berarti tegak lurus kepada Allah. Amalkan syarat diterimanya amal kan wonten kalih. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, amal yang terberat nomor kali, yaitu akhlak mulia. Tadi yang pertama tauhidullah, kan luas cakupannya, umum. Yang ini juga iya, akhlak mulia. Akhlak mulia kan umum juga. Bisa hadir, akhlak mulia itu hadir di segala hal. Dalilnya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yabghadul al-fahishal badhi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang akhlaknya tidak baik. Contohnya berkata keji dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Hadis ini menunjukkan betapa akhlak mulia. Akhlak niku nopo akhlak? Perilaku nggih. Akhlak itu perilaku, tapi perilaku asli, bukan yang dibuat-buat. Kalau perilaku itu dibuat-buat, itu berarti bukan masuk akhlak.
Kalau mau dimasukkan akhlak, berarti akhlak buruk. Karena digawe-gawe sih. Apene-apene, padahal nyatane ora, kan kayak gitu. Itu contoh misalnya. Karena ada orang yang disegani, akhirnya ngomongnya, bicaranya diatur, ditata, tidak ngomong kasar, tidak ngomong jorok. Padahal ketika sama teman-temannya ngomongnya jorok. Nah, kalau berubah kayak begitu, itu nggak masuk akhlak gitu. Kalau mau dimasukkan akhlak, akhlak yang buruk. Karena akhlak itu kan dibagi dua, akhlak baik, akhlak buruk. Oh, dasar anak tidak berakhlak. Salah itu. Yang betul, oh dasar anak akhlaknya buruk. Karena akhlak pasti ada, bukan tidak ada. Akhlak ada dua, baik atau buruk. Oh itu anak itu akhlaknya baik. Oh anak ini akhlaknya buruk. Nah akhlak itu timbangannya berat level kedua. Kenapa Bapak Ibu? Kok akhlak menjadi berat, sesuatu yang memberatkan timbangan? Ingat ngendikone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Innama sesungguhnya bu'ithtu saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus oleh Allah ke dunia, ke umat manusia itu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak itu menjadi tujuan utama diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi akhlaknya sangat bagus sekali. Bukannya Nabi diutus untuk mengajarkan ajaran tauhid, leres. Tapi ketika seseorang berakidah tauhid, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, berarti itu akhlak nggih. Akhlak yang baik hamba kepada Allah ya tauhid, tidak mensekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Artinya ajaran Nabi tentang tauhid itu juga bagian dari akhlak kepada Allah. Orang yang melakukan perbuatan syirik, menyembah berhala atau yang lain, berarti tidak berakhlak. Yang menciptakan Allah, Allah menciptakan segala sesuatu sendiri, tidak minta bantuan yang lain. Kenapa ketika menyembah Allah juga menyembah yang lain? Kan berarti tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, akhlak itu kan nanti bisa lewat kata-kata, tutur bahasanya apik, tutur bahasanya bagus, tidak ngomong jorok, tidak ngomong saru, melihat siapa yang diajak bicara. Nada suaranya pun lembut ketika bicara dengan orang yang lebih tua, tidak berbohong, tidak membuli, tidak ngerasani, tidak nyakiti. Itu kan akhlak tuh yang baik. Kebalikannya yang akhlak buruk berarti kebalikannya. Menolong sesama. Nah, akhlak yang baik ini yang paling berat timbangannya level kedua. Berarti Bapak Ibu, kalau kita betul-betul ingin nanti ketika ditimbang amal kita berat, kita harus memperhatikan nomor satu tadi itu, tauhid kita. Tauhid tidak hanya sebatas keyakinan lisan, tapi terimplikasi pada setiap apapun yang kita lakukan. Terus kita juga memperhatikan akhlak, tidak nyakiti orang, menjaga kebersihan,
Akhlak yang baik berarti membuang sampah pada tempatnya. Akhlak yang baik berarti menjaga selokan dengan baik yang ada di depan rumahnya. Tidak malah diuruk, tidak malah mampet, dan seterusnya lah kan itu. Ini yang kedua tentang akhlak. Hadis yang lain masih tentang akhlak ini. Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnul khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi wassalah. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa, rajin sholat. Ada orang rajin puasa. Rajin puasa berarti bukan hanya Ramadan dong. Puasa sunnah pun dilakukan. Senin Kemis dilakukan. Ayamul Bid dilakukan. Bahkan puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Ibadah puasanya luar biasa. Terus juga ada orang sholatnya luar biasa. Sholat fardu pasti. Tapi di luar sholat fardu, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ora keri, ndak elat, dijaga, dilakukan. Habis subuh, sholat syuruk, nunggu, tidak pulang sampai nunggu sholat syuruk. Habis sholat syuruk, isyrok, nanti sholat duha. Malam nanti sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat witir, dan lain sebagainya. Bahkan syukrul wudu pun ora elat dilakukan. Misal ada orang kayak begitu, tapi akhlaknya enggak bagus, kalah sama orang yang akhlaknya bagus, walau ibadahnya hanya standar, yang wajib Ramadan, fardu 5 waktu, sunnah enggak bagus, tapi akhlaknya, yang akhlaknya bagus itu bisa menggapai, bisa melewati orang yang ahli puasa, ahli sholat. Itu akhlak, karena pentingnya kedudukan akhlak. Akhlak itu termasuk akhlak terhadap Allah vertikal, horizontal terhadap sesama makhluk. Makhluk bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa binatang. Ini tentang akhlak. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini tidak seperti yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama dan kedua universal, luas tuh. Kalau ini 2 kalimat tasbih, kan berarti ringan tuh, kelihatannya sepele. 2 kalimat tasbih. Hadisnya kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat. 2 kalimat ini ringan di lisan, diucapkan ringan, orang butuh tenaga, enggak butuh waktu. Tapi walaupun ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan di akhirat nanti. Habibatani, dan sangat dicintai Ar-Rahman. Ar-Rahman itu namanya Allah, Asmaul Husna. Dicintai oleh Allah. 2 kalimat itu nopo? Subhanallahi wa bihamdihi, 1. Yang kedua, Subhanallahil azim. Kalau panjenengan udah biasa nggih.
subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Biasanya kita lafaz Allah hanya disukun, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Biasanya dimatikan, tidak apa-apa. Memang cara membaca bahasa Arab, huruf terakhir disukun, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat ini ringan di lisan tapi berat di timbangan. Maka ini bisa menjadi juru selamat nih, menjadi kartu as, karena ringan, gampang dilakukan, gampang diucapkan. Kita harus berusaha memperbanyak zikir kalimat ini, mengucapkan kalimat ini. Nanti tidak hanya mengucapkan lisannya, hatinya juga madepo. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah artinya nopo? Kita mensucikan Allah. Kalau mensucikan Allah berarti menjauhkan hal yang tidak pantas bagi Allah. Syirik tadi tuh nggak pantas bagi Allah, kita buang jauh-jauh. Wa bihamdi, seraya memuji Allah, mensucikan Allah. Wa bihamdi, memuji Allah. Subhanallah, memuji Allah. Al-azim, Allah yang maha agung. Artinya ketika kita berzikir dua kalimat ini, hati kita pun juga madep. Hati kita mentadaburi, menjiwai bahwa Allah maha suci, Allah pantas untuk dipuji, Allah maha agung. Sepanjang waktu, misalnya saat menunggu atau saat mengerjakan aktivitas ringan yang bisa sambil mengucapkan zikir ini. Yang keempat, kalau tadi dua kalimat tadi tasbih, subhanallah. Nah sekarang yang keempat, tahmid. Tahmid itu pujian, memuji Allah. Tahmid itu alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah Bapak dan Ibu itu juga berat di timbangan. Hadisnya ini, at-tuhuru syatrul iman, bersuci, kita berusaha menjaga kesucian selalu dalam kondisi wudu, itu syatrul iman, sudah separuh dari iman. Orang yang menjaga jasmaninya agar suci, hadas besar, hadas kecil, itu sudah memegang separuh keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akan memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Ucapan alhamdulillah. Nanti ucapan alhamdulillah bisa ditambah. Bisa dengan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, yang kita suka, baca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Atau alhamdulillah, ya boleh. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, ya boleh. Nah ini yang perlu digarisbawahi nih Pak Bu, yang perlu kita perhatikan. Ketika kita, Nabi ketika mendapati, Nabi ketika mendapati hal-hal yang tidak beliau suka, kalau tadi yang suka, ini sekarang Nabi kalau mendapati hal-hal yang Nabi nggak suka, Nabi baca alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Hal itu hal. Segala puji bagi Allah atas segala
hal. Hal itu bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab. Hal itu loh, ha pakai ha. Hal di Indonesia kan jadi hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Segala hal maksudnya nopo? Hal baik atau hal buruk, hal kita suka, hal kita nggak suka. Berarti kalau kita nggak suka mendapatkan sesuatu yang nggak suka, kita ngucap alhamdulillah. Iya. Misalnya duitnya hilang, motor hilang, ada keluarga meninggal, alhamdulillah. Kaget ya Pak Bu. Loh, masa ada keluarga meninggal alhamdulillah. Lah ala kulli hal. Ada keluarga meninggal kan nggak suka kita toh. Nabi kalau ada hal yang nggak suka, alhamdulillah. Setelah ngucap alhamdulillah, baru kemudian istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aslinya kayak begitu loh Pak Bu. Kita sekarang lo yang nggak bener, orang pantas lucu lah, orang memper, masuk kena musibah alhamdulillah. Karena kita salah faham, karena kita salah memahami. Ingat Bapak Ibu, ada yang namanya asyukru, syukur, bersyukur. Bahasa Indonesianya berterima kasih, bahasa Arabnya bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ketika mendapatkan yang kita sukai. Kalau kita nggak dapat yang kita sukai, bersyukur mboten, mboten. Berterima kasih mboten, mboten. Itulah syukur. Tapi kalau alhamdulillah memuji Allah, kita dapat rezeki, ya Allah terpuji. Kita mendapat musibah, ya Allah terpuji. Jadi masalahnya karena kita tidak membedakan antara syukur dan pujian. Ketika anggota keluarga kita meninggal, kuasa Allah mboten? Kuasa Allah. Berarti Allah layak dipuji mboten? Layak dipuji. Allah itu layak dipuji dalam segala hal. Jadi ingat, pujian itu memuji Allah loh. Memuji Allah. Allah itu layak dipuji, makanya alhamdulillah segala pujian layak bagi Allah. Bukan mensyukuri tadi, mensyukuri kematian, ya tidak. Mensyukuri musibah, tidak. Tapi memuji Allah ketika mendapat musibah, oke. Nanti ada hadisnya loh. Orang yang mampu memuji Allah dalam keadaan apapun akan orang yang pertama kali dipanggil masuk surga. Nanti ketemu nanti. Jadi ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang beliau tidak suka, beliau akan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Keadaan suka, keadaan tidak suka, susah, senang, Allah tetap terpuji. Kemudian Bapak dan Ibu, innallaha azza wa jal istofa minal kalami arba'an. Allah memilih dari perkataan kalimat, ada 4 kalimat yang Allah pilih. Sekian banyak kalimat yang diucapkan manusia, Allah memilih 4 kalimat. Kalimat yang pertama adalah alhamdulillah. Yang kedua, la ilaha illallah. Yang pertama subhanallah. Yang pertama subhanallah. Kemudian yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu Akbar. Kita sudah biasa, sudah hafal juga ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 4 kalimat tuh. Subhanallah,
alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika kita ngucap subhanallah, ngucap sekali nih subhanallah, kita diberi 20 kebaikan, diampuni, dihapus 20 dosa ketika ngucap subhanallah. Ketika ngucap la ilaha illallah, sama, diberi 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan kita. Ketika mengucap Allahu Akbar, sama, 20 kebaikan, 20 keburukan. Nah, ketika yang nomor 2, yang alhamdulillah, 30, beda sendiri. Kita diberi 30 kebaikan, dihapus 30 keburukan. Ini juga akan memperberat timbangan, karena ada tasbih, ada tahmid. Nah, ini Bapak Ibu, belum ya, ini yang dipanggil awwalu, hadis sahih ini loh. Awwalu man yud'a ilal jannah, yang pertama kali orang akan dipanggil masuk surga siapa? Alhammadun, orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Syaratnya ala sarra'i wad-dharra, mengucapkan alhamdulillah ketika dalam keadaan senang, lapang, ataupun dalam keadaan sedih, sempit, tetap ngucap alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah pujian bagi Allah. Sugih memuji Allah, miskin memuji Allah. Punya jabatan yo memuji Allah, enggak punya apa-apa memuji Allah. Itu menjadi orang yang pertama dipanggil masuk surga. Memuji Allah, sering loh, banyak memuji Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, ini nih hadis sahih lagi nih, yang riwayatnya banyak lagi nih. Idza mata waladul abdi, apabila seorang hamba anaknya meninggal, malaikat Allah akan bertanya kepada malaikat Israel, berarti yo, kamu telah mencabut nyawa anak hambaku. Iya ya Rasul, ya iya ya Allah, kan itu. Kamu cabut buah hatinya. Iya ya Allah, kan itu. Terus apa yang diucapkan hambaku yang anaknya dicabut nyawanya, meninggal itu? Malaikat jawab, dia memujimu, mengucap alhamdulillah. Kemudian mengucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah kepada malaikat? Buatkan rumah di surga. Kalau tadi pertama kali dipanggil masuk surga, yang ini dibuatkan rumah di surga. Dan rumahnya sudah ada tulisan nama. Nama rumah itu Baitul Hamd, rumah pujian. Karena dia mengucapkan alhamdulillah ketika sedih ataupun ketika senang. Ini dalilnya nih. Jadi kalau ada orang meninggal, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ini karena nggak biasa, jadi kayak rasanya gimana ngoten nggih. Tapi kan setelah itu ngucap innalillah, alhamdulillah, kan bukan mensyukuri kematian, memuji Allah. Memuji Allah. Baru kemudian innalillah. Oh, pertama kali dipanggil masuk surga loh. Sama wis, kalau saya bilang gini, kayak main bola Indonesia sama Cina nanti yo. Pemenangnya siapa? Pemenang. Oh, pemenangnya Indonesia, pekalahnya Cina. Saya bilang pemenang biasa nggih. Tapi kalau saya bilang pekalah, kaget njenengan nggih. Padahal leres mboten secara aturan bahasa. Kan kata dasar menang dikasih awalan pemenang. Kata dasar kalah dikasih awalan pekalah. Tapi karena nggak biasa dengar kata-kata pekalah, jadi ini kayak numpak motor anak polisi tidur jeglukan kayak gitu. Padahal enggak apa-apa. Sama kayak tadi, alhamdulillah anaknya ninggal, begitu los
ayahnya ninggal, ibunya ninggal, alhamdulillah, baru kemudian innalillah. Harusnya memang begitu. Memuji Allah bukan mensyukuri, bedakan antara syukur dengan pujian. Nah Bapak Ibu, itu 4 amalan yang ditimbangan berat. Bukan berarti amalan yang lain tidak berat-berat, tapi yang paling 4 itu. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.